Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri Kumalakasih, NIM D1B1 269 dari Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan ilmu farmasi. Dalam bahasa Inggris, farmasi disebut dengan farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat. Farmasi adalah salah satu kombinasi ilmu antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Orang yang ahli dalam farmasi ini juga disebut sebagai apoteker. Ruang lingkup farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien. Selanjutnya, farmasi pada zaman purba. Pada awalnya, profesi farmasi muncul dari hal sederhana dan dari daerah pedalaman. Pada zaman manusia purba dimulai dengan belajar secara naluriah dari pengamatan burung dan binatang, serta gejala alamiah lainnya seperti air dingin, daun, kotoran, atau lumpur. Dengan uji coba sederhana, manusia purba mencoba untuk dirinya sendiri. Akhirnya pengetahuannya diterapkan untuk kepentingan orang lain. Meskipun metode manusia gua ini masih mentah, banyak obat-obatan saat ini muncul dari sumber yang sederhana dan mendasar layaknya penemuan oleh manusia purba. Selanjutnya, sejarah farmasi dan kedokteran oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Hippocrates 450–370 sebelum Masehi. Merupakan seorang dokter dari Yunani yang sangat dihargai karena secara ilmiah memperkenalkan farmasi dan kedokteran. Hippocrates juga membuat sistematika dalam pengobatan, menyusun uraian tentang ratusan jenis obat, dan dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Yang kedua, Dioskoridos abad ke-1 Masehi. Merupakan seorang dokter Yunani yang memiliki keahlian dalam bidang botani. Beliau juga adalah orang pertama yang menggunakan tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan, dan kemudian menghasilkan karya dengan sebutan De Materia Medica. Dioskoridos mengembangkan ilmu farmakognosi dan menghasilkan obat-obatan yang dibuat seperti napidium, opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Yang ketiga, Galen 120–130 Masehi. Merupakan seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang berkewarganegaraan Romawi. Galen terkenal setelah menciptakan sistem pengobatan, fisiologi, dan patologi yang merumuskan kaidah-kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun. Galen juga dinobatkan sebagai pengarang buku terbanyak di zamannya,
dan meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran dan farmasi, serta 250 buku lainnya tentang filsafat, hukum maupun tata bahasa. Hasil karyanya di bidang farmasi, uraian mengenai penyediaan obat yang sekarang dikenal dengan sebutan farmasi galenik. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.